Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2311101028, lokal PAI 2 semester 1. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Filsafat Umum. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi, berfilsafat adalah salah satu bentuk berpikir yang lebih mendalam dan analitis untuk memperoleh kebenaran. Jadi, orang yang berfilsafat itu lebih mendalami pemikirannya dan bisa memunculkan sebuah teori baru. Tetapi orang yang berpikir saja artinya dia tidak berpikir secara mendalam seperti orang yang berfilsafat. Orang yang berfilsafat juga berpikir secara teliti, sadar, dan teratur. Soal yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi, dalam berfilsafat terhadap dongeng dan tahayul, seorang dapat menggali makna, nilai, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap cerita, mempertanyakan asumsi, serta merenungkan implikasi filosofinya. Dongeng dan tahayul bisa menjadi sumber inspirasi untuk merangsang pemikiran kreatif dan imajinatif. Dengan menyelami narasi tersebut, seseorang dapat mengembangkan perspektif yang lebih mendalam terhadap kehidupan, moralitas, dan manusia. Selain itu, berfilsafat terhadap dongeng dan tahayul juga dapat membuka pintu untuk refleksi terhadap kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Ini memberikan kesempatan untuk merenungkan bagaimana kepercayaan tersebut memengaruhi cara pandang terhadap dunia dan kehidupan. Meskipun dongeng dan tahayul mungkin tidak menghasilkan pengetahuan empiris secara langsung, mereka dapat menjadi katalisator untuk pemikiran kritis dan refleksi filosofis yang pada akhirnya dapat membentuk landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Jadi, pemandangan keindahan dalam semesta di malam hari sering memicu refleksi filosofi pada manusia melalui observasi bintang, galaksi, dan fenomena langit. Manusia merenungkan tentang kebesaran alam semesta dan tepatnya di dalamnya. Kecantikan malam juga membangkitkan keinginan untuk memahami hakikat kebenaran dan makna kehidupan, mendorong manusia untuk mengeksplorasi filosofi dan pengetahuan yang lebih dalam. Yang ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Jadi, proses berimajinasi merupakan langkah awal dalam melahirkan filsafat. Saat seseorang mengembangkan angan-angan mereka, dapat menyelami ide-ide abstrak dan mempertanyakan hakikat realitas. Dari sini muncul refleksi filosofis untuk memahami makna eksistensi, moralitas, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Kesadaran akan keterbatasan pengetahuan memotivasi pencarian kebenaran melalui pemikiran filosofis, membentuk landasan bagi pengembangan ide dan konsep filosofis yang lebih mendalam. Soal yang ketiga, berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, presokratik. Tokoh yang pertama itu ada Thales. Dia mengemukakan bahwa air adalah substansi dasar. Yang kedua ada Heraklitus, mengenalkan konsep perubahan sebagai dasar alam. Yang ketiga ada Parmenides. Pemikirannya itu memandang keberlanjutan dan kekekalan sebagai karakteristik utama realitas. Yang kedua ada Sokratik. Tokoh yang pertama itu ada Socrates. Pemikirannya itu fokus pada etika dan metode di etika sebagai cara untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga ada Platonik. Tokohnya itu Plato. Pemikirannya itu mengembangkan teori bentuk ide dan membahas ideal dalam republik. Yang kedua ada Aristoteles, murid Plato yang mendalami berbagai bidang termasuk etika, logika, dan metafisika. Lalu keempat ada Helenistik. Tokoh yang pertama ada Epikuros. Pemikirannya yaitu pendiri Epikureanisme, mengajarkan pencarian kenikmatan sederhana. Tokoh yang kedua yaitu Stoik.
Pemikirannya itu menyusung kearifan dan ketenangan batin melalui penerimaan takdir. Lalu yang kelima itu ada Romawi. Tokoh yang pertama ada Cicero, yaitu pemikirannya memadukan filsafat Yunani dengan tradisi Romawi, menekankan keadilan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Yang pertama ada Al-Farabi. Dikenal dengan Alfarabius. Dalam tradisi barat, beliau mengembangkan ide-ide politik, etika, dan metafisika. Dia memadukan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan ajaran Islam, menekankan kebutuhan dan pemikiran yang baik. Yang kedua ada Ibnu Sina. Beliau dikenal sebagai ahli filsafat dan ilmu kedokteran. Karyanya Kitab Al-Shifa atau The Box of Healing mencangkup berbagai aspek filsafat termasuk metafisika, etika, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal sebagai Al-Ghazal. Beliau memainkan peran penting dalam mempertahankan teologi Islam melawan pengaruh filsafat Yunani. Karyanya Tahaput Al-Filosofi yang mengkritik beberapa konsep filsafat dari Aristoteles. Yang keempat ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mencoba memediasi antara filsafat Aristoteles dan teologi Islam. Karyanya itu ada Tafsir Al-Ma'arif yang menyoroti peran akal dalam memahami agama. Yang kelima, Ibnu Khaldun. Terkenal dengan kontribusinya dalam ilmu sejarah dan sosiologi. Beliau menulis Muqaddimah yang memuat pemikiran tentang perkembangan masyarakat dan peran faktor-faktor sosial. Yang ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, pentingnya ilmu dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama, tuntunan untuk memahami alam semesta. Jadi Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk merenungkan dan memikirkan tanda-tanda kebesaran alam di semesta. Yang kedua, penekanan pada akal sehat dan pemahaman mendalam. Jadi Al-Quran itu menekankan penggunaan akal sehat dalam memahami tuntunannya. Yang ketiga, ilmu sebagai landasan ketakwaan. Pengetahuan Islam dianggap sebagai landasan ketakwaan. Semakin dalam seorang mendalami prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral, semakin kuat pula pondasi ketakwaannya. Yang keempat, itu ilmu sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi Al-Quran itu menunjukkan bahwa ilmu yang diperoleh dengan niat baik dan digunakan untuk kebaikan umat manusia dianggap sebagai ibadah. Yang keempat, konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Jadi konsep sekularisme barat yang mencirikan pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan, memiliki perbedaan mendasar dengan pandangan dalam konsep filsafat. Jadi ada beberapa faktornya. Yang pertama, otoritas agama. Jadi konsep sekularisme barat cenderung memisahkan agama dan otoritas politik. Filsafat Islam, otoritas agama itu mencangkup semua aspek. Yang kedua, moralitas berdasarkan agama. Kalau dari konsep sekularitas barat itu seringkali mendukung moralitas yang bersifat sekuler, sementara Islam menganggap moralitas sebagai bagian integral dari ajaran agama. Yang ketiga, pentingnya keterlibatan agama dalam pemerintahan. Dalam pemikiran Islam, keterlibatan agama dalam pemerintahan penting untuk menciptakan keadilan moralitas dan kesejahteraan sosial. Sedangkan sekularisme barat cenderung mendukung pemisahan yang lebih besar antara agama dan pemerintahan. Sekularisme itu tidak homogen dan dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas muslim. Soal yang keempat yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jadi penyelidikan filsafat dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama. Yang pertama itu metafisika, mempertanyakan hakikat, realitas, eksistensi, dan hubungan antara yang nyata dan abstrak. Yang kedua epistemologi, yaitu mempelajari sumber, batasan, dan kebenaran pengetahuan serta bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Yang ketiga itu etika, itu membahas nilai, moralitas, dan prinsip-prinsip yang membimbing tindakan manusia. Yang keempat itu estetika,
itu menelaah keindahan, seni, dan pengalaman estetis, termasuk pertimbangan tentang apa yang dianggap indah atau seni. Yang kelima, itu ada logika. Di logika ini mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan metode penelitian kebenaran. Yang keenam itu filsafat politik, yaitu mengkaji ide-ide terkait pemerintahan, keadilan, dan hak asasi manusia. Yang ketujuh, filsafat sejarah, yaitu menyelidiki perkembangan pemikiran filosofi sepanjang waktu. Yang kedelapan, filsafat agama, yaitu meneliti aspek keagamaan, keberadaan Tuhan, dan hubungan manusia dengan keberadaan rohaniah. Soal yang kelima atau yang terakhir, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Ada beberapa cara bagaimana filsafat membentuk kerangka berpikir seorang individu. Yang pertama, penentuan nilai dan prinsip. Filsafat membantu individu mengklasifikasi nilai-nilai dan prinsip hidup yang mendasar tindakan mereka, menyelidiki etika dan metafisika yang dapat membentuk dasar moral dan pandangan tentang hakikat kenyataan yang membimbing keputusan. Yang kedua, pemahaman pengetahuan, yaitu melalui epistemologi, filsafat membantu individu memahami sumber-sumber pengetahuan, mempertanyakan keyakinan, dan mengembangkan kerangka berpikir kritis. Yang ketiga, pemahaman diri. Filsafat membantu individu merenungkan tentang makna hidup, tujuan, dan identitas pribadi yang dapat membentuk motivasi dan arah tindakan mereka. Yang keempat, logika penalaran, yaitu studi logika dalam filsafat dapat meningkatkan kemampuan individu dalam merancang argumentasi yang konsisten dan rasional sebelum mengambil keputusan. Jadi itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.